Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Bapak Sinyo Hari Sarundajang di Manila, Filipina. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Sinyo. Selamat siang. Baik, Pak Sinyo, setelah Manila di lockdown, seperti apa situasi terkini di sana, Pak? Begini Mbak, memang hingga 12 Maret, Filipina melaporkan peningkatan kasus positif COVID-19 menjadi 52 orang. Dari sebelumnya 20 orang pada 9 Maret 2020 yang lalu. Dengan 68 orang yang masih dalam pengawasan dan pada tanggal yang sama Filipina telah meningkatkan status emergency menjadi pada alert keempat, kode red ke sub level 2. Artinya yang dimaksud dengan kode merah sub level 2 adalah status kewaspadaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan di mana telah ada bukti terkonfirmasi terjadi penularan secara lokal. Nah, tingkat kewaspadaan khusus untuk kasus COVID-19 adalah satu kode putih terdapat kasus suspek. Kemudian kode merah biru kasus COVID-19 terkait terkonfirmasi maksud saya. Dan ketiga kode merah sudah ada bukti. Nah, oleh karena itu juga Bapak Presiden Rodrigo Roa Duterte meminta agar masyarakat tidak panik dan menjaga kesehatan serta mematuhi arahan pemerintah. Kemudian, pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas di kantor-kantor pemerintah dihentikan sementara dengan membatasi jumlah staf secara selektif dan untuk kongres atau lembaga yudikatif lainnya diharapkan dapat mengadopsi kebijakan yang sama. Ini mungkin yang dimaksud dengan lockdown, tetapi sebenarnya tidak persis sama dengan apa yang terjadi di berbagai tempat. Oke. Baik, Pak Sinyo, ini kan berarti kan kalau yang paling jelas dilakukan ini menutup akses penerbangan domestik maupun luar negeri, jalur darat, laut, udara, terutama di Manila begitu. Jadi ini tidak totally lockdown begitu ya Pak ya? Ya, begini, transportasi domestik ya Mbak melalui darat, laut dan udara dari dan menuju Metro Manila dihentikan sementara sejak 15 Maret 2020 hingga 14 April 2020 yang akan dievaluasi setiap harinya dan layanan transportasi umum tetap melayani penumpang seperti biasa. Oke. Baik. Pak Sinyo, sampai saat ini Bapak sudah berkoordinasi sejauh apa dengan para WNI yang ada di sana? Total ada berapa Pak WNI terutama yang berada di Manila? Begini, saya lanjutkan sebentar supaya sempurna kebijakan pemerintah Filipina. Baik Pak. Ya, nah, jadi sekolah-sekolah sekarang juga diliburkan. Ya, sampai pada 12 April tahun 2020. Kemudian juga community atau masyarakat di karantina diberlakukan di Metro Manila yang juga dapat diterapkan di luar Metro Manila jika ditemukan 2 kasus positif COVID-19 di kediaman berbeda dalam satu area. Jadi dalam satu area walaupun di kediaman yang berbeda tetapi 2 kasus yang sama yang positif terus dikarantina begitu. Kemudian pemberlakuan larangan pengumpulan massa tidak boleh untuk sementara. Kumpul-kumpul mulai dari 2, 3, 4 orang dimanapun berada dilarang. Rekomendasi Kementerian Kesehatan Filipina untuk penerapan social distancing ataupun jarak manusia dengan manusia ya secara ketat selama 30 hari. Jadi ada aturan di Filipina terutama di Metro Manila untuk menjaga hubungan antara orang dengan orang
itu ada jarak tertentu yang diizinkan, ada jarak tertentu yang tidak diizinkan. Oke, baik. Nah, Pak Sinyo, boleh ya. informasi langsung terkait dengan WNI Pak, karena kita terkait dengan durasi, pastinya mungkin masyarakat Indonesia khususnya ingin tahu kabar pasti seperti apa kondisi keluarga mereka yang berada di Manila khususnya Pak. Begini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KBRI Manila, ya. Satu, KBRI Manila juga telah melakukan sejumlah langkah preventif lanjutan berupa pengumuman peniadaan kegiatan masyarakat, kemasyarakatan dan ibadah-ibadah ya yang dilakukan di chapel atau di masjid di KBRI Manila sejak 10 Maret 2020 yang lalu hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena ini memang dilarang. Serta himbauan langkah preventif kepada WNI di wilayah kerja KBRI Manila melalui platform media sosial KBRI Manila. Nah, kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dan kegiatan rutin fungsi daripada atase teknis lainnya lingkungan KBRI Manila juga telah dibatasi. Baik. Kemudian, Mbak, langkah KBRI Manila akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Filipina di Manila dengan mengikuti terus-menerus kebijakan pemerintah Filipina tersebut. Oke. KBRI Manila juga telah melakukan temperatur cek untuk setiap orang yang masuk keluar KBRI tanpa terkecuali. KBRI Manila akan tetap aktif untuk rutinitas yang terbatas dan fleksibel. Catatan, jumlah WNI di wilayah Metro Manila, Mbak, tercatat 1.185 orang. Itu di Metro Manila saja. Ya. Oke. Gitu. Berarti ada 1.185 WNI yang juga terkena dampak dari kegiatan lockdown tanda kutip ini ya Pak ya. Yang terakhir, baik Pak, ada informasi tidak Pak, mungkin laporan ke KBRI terkait dengan WNI yang mengalami gejala ataupun simptom dari corona ataupun sudah positif terjangkit corona di sana? Oh, belum. Tadi secara resmi Presiden Filipina telah mengumumkan tadi malam, Mbak, ya, bahwa Filipina yang berdampak kasus positif COVID-19 menjadi 52 orang sejak 12 Maret. Dari sebelumnya 20 orang pada 19 Maret. 9 Maret ya. Dengan 68 orang yang masih dalam pengawasan. Nah, tidak diperinci WNI berapa atau negara mana berapa dan sebagainya dan sebagainya. Oh, berarti ada dugaan kemungkinan ada WNI di antara list jumlah orang tersebut, Pak? Sampai sekarang ini belum ada yang melaporkan, belum ada yang terlaporkan. Oke, baik. Bapak Pak Sinyo, terima kasih banyak sudah tersambung bersama kami di CNN Indonesia News Report. Nanti kami akan menunggu lagi update selanjutnya dari Anda. Terima kasih, Bapak.